Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rohadatul Esy dengan NIM 2020200022. Nah, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan materi tentang permutasi dan kombinasi. Nah, sebelum kita mulai, mohon di like, share, and subscribe ya teman-teman. Nah, permutasi kombinasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi adalah cara perhitungan banyaknya suatu bilangan atau angka atau objek yang sudah ada pada posisinya. Nah, pemahaman lain dari permutasi ialah urutannya itu sudah diperhatikan. Urutannya diperhatikan. AB tidak sama dengan BA. Maksudnya gimana nih? AB A bertemu B, lagi nanti selanjutnya B bertemu A. Nah, ini kan sudah dua kali hitungan. Nah, yang kedua itu posisinya sudah ada. Contohnya itu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, duduk, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Nah, kombinasi adalah cara perhitungan penyusunan banyaknya suatu bilangan, angka, ataupun objek. Nah, di kombinasi ini pemahamannya kita dapat urutannya itu tidak diperhatikan. Dengan makna lain itu bebas. Nah, berarti seperti ini. AB sama dengan BA. Kan? Contohnya tuh saya bersalaman dengan kamu, kamu bersalaman dengan saya. Itu dihitung satu ya. Nah, terus perbedaan permutasi dan kombinasi itu apa? Nah, dalam rumus kombinasi kita bisa melihatnya. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dikurang N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, di permutasi tidak ada perkalian R faktorial lagi, tetapi di kombinasi ada perkalian R faktorial lagi. Nah, dan juga nilai yang terkandung di nilai atau hasil dari kombinasi itu lebih kecil dari permutasi ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam permutasi. Nah, pertama itu ada permutasi N unsur. Nah, rumusnya itu adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, selanjutnya itu ada dua, itu permutasi unsur yang sama. Nah, maksud permutasi yang sama itu banyak cara atau penyusunan. Nah, kata seperti kata matematika, kata sekolah, kata pergi, dan lain sebagainya. Nah, rumus yang dipakai dalam permutasi ini ialah permutasi sama dengan N faktorial dibagi A faktorial dikali B faktorial dikali seterusnya dan sampai Z, sampai berapa banyak susunan kata tersebut. Yang ketiga itu ada permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini di permutasi siklis ini ada rumusnya itu P permutasi N sama dengan N kurang 1 faktorial. Ini digunakan itu untuk duduk melingkar, misalnya seperti meja bundar atau hal-hal yang melingkar gitu, yang bundar gitu. Yang kedua itu ada Pn atau permutasi N sama dengan N faktorial. Nah, ini digunakan untuk duduk berjajar. Yang artian berjajar ini seperti antrian atau berjajar-jajar duduk di belakangnya gitu. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas contoh-contoh soal, jangan lupa di like, share, and subscribe ya teman-teman. Nah, soal pertama itu mari kita bacakan. Yang pertama, dalam suatu organisasi pemuda akan dipilih 3 dari 6 orang calon pengurus
untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara pemilihan terjadi adalah, nah, untuk penyelesaiannya itu seperti ini. N ini banyaknya orang. N ini banyaknya orang, yaitu ini 6 orang calon pengurus kan. Nah, R adalah pilihan dari soal itu, berarti yang akan dipilih yaitu di 3. Nah, 3 ini adalah yang di sini R. Nah, dimasukkan ke dalam rumus permutasi, yaitu permutasi 3 dari 6. Nah, sama dengan 6 faktorial, kita kan N ini adalah nilai N-nya. Nah, 6 ini adalah nilai N-nya. Jadi 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial. Nah, maksud saja 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, karena ini sama karena nilai 3 ini sama, berarti bisa dicoret. Nah, karena 3 ini sama, berarti kita bisa coret. Nah, berarti tinggal 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 120 cara. Oke, ngerti ya teman-teman? Selanjutnya itu ada soal yang kedua. Pengurus kelas yang terdiri dari 9 orang mengadakan diskusi dengan formasi duduk melingkar. Posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris selalu berdampingan. Banyak formasi duduk yang mungkin terjadi adalah, nah, bentuk penyelesaiannya itu seperti ini. Kita cari dulu penyelesaiannya. Banyak formasi. Berarti kita pakai N kurang 1 faktorial dikali 3 faktorial. 3 ini adalah dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nah, selanjutnya, bentuk penyelesaiannya itu kita lihat dulu dari ini. Kan pengurus kelas yang terdiri dari 9 orang mengadakan diskusi formasi melingkar, posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris selalu berdampingan. Banyak formasi duduk yang mungkin terjadi adalah, berarti di sini ada ketua, wakil, dan sekretaris. Nah, sekretaris ini kan ada 3, maka 9, berarti kita memerlukan 6 orang lagi, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 kan. Nah, ketua, sekretaris, dan ketua, wakil ketua, dan sekretaris satu harus selalu berdampingan. Berarti ini dihitung 1. Ini 1. Nah, berarti tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti banyaknya N-nya berarti 7. 7. Nah, jadi tinggal kita berarti ini bisa kita masukkan. Ini berarti permutasi siklis. Nah, permutasi siklis. Nah, itu langsung saja. Banyak formasi permutasi siklis kan N kurang 1 faktorial. Nah, kurang ini dikali dengan 3 faktorial. 3 ini dari mana? 3 ini kan dari ketua, wakil ketua, sekretaris. Ini 1, 2, dan 3. Nah, jadi artinya 3. Terus nilai N nya berapa kan? 7 tadi. Nah, 7 dikurang 1 faktorial dikali dengan 6 faktorial. Nah,
sama dengan 6 faktorial dikali 6 faktorial kali 6. Nah, selanjutnya berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 6. Nah, hasilnya berapa? 720 dikali dengan 6. Nah, selanjutnya berarti hasilnya itu 4320 cara. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, soal yang selanjutnya itu ada yang ketiga tuh ada soalnya berarti Ratna mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 15 butir. Jika ia hanya diperbolehkan untuk mengerjakan 7 butir dari soal yang tersedia dengan syarat soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal adalah, nah gimana nih teman-teman? Nah, ini bentuk penyelesaiannya. Pertama, kita masukkan dulu rumus kombinasinya. Berarti kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Nah, kombinasi berapa? Berarti 7 kombinasi 7 dari 15. Nah, kan syaratnya itu adalah soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Berarti dikurang 2. 7 dikurang 2, 15 dikurang 2. Sama hasilnya sama dengan kombinasi 5 dari 13. Nah, langsung kita masukkan rumusnya. Berarti kombinasi 5 dari 13 sama dengan 13 faktorial dibagi dengan 8 kali 5 faktorial. Nah, selanjutnya itu 13 dikali 12 kali 11 kali 10 kali 9 dikali 8. Karena kan yang dibagi dengan 8 faktorial, jadi kita berhenti sampai 8 faktorial. Dibagi dengan 8 faktorial. 8 faktorial ini tidak usah dijabarkan lagi. Cukup jabarkan 5 faktorial. Berarti 5 dikali 4 kali 3 dikali 2 dikali 1. Karena 8 ini ada saat nilainya sama, berarti bisa kita coret. Bisa kita 8. Terus 5 kali 4 kali 3 kan 12. Nah, ini juga bisa kita coret. Nah, 12 ya. Nah, terus 5 dikali 2 kan 10. Nah, ada juga lagi nih. Berarti hasilnya 10. Ini 5 coret, 2 dicoret, 10. Nah, terus langsung kita sajikan tuh. Nah, 13 dikali 11 kali 9. Nah, kita hitungan saja ya. 13 dikali dengan 99. 99 ini adalah 9 kali 11. 11 dikali 9, 99. Nah, hasilnya 13 dikali 99 adalah 1280 secara. Nah, begitu ya teman-teman. Sekian dari saya presentasinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya teman-teman.